Halo Francisca, halo Francisca. Francisca bisa dengar? Halo Francisca, halo. Halo Francisca, bisa dengar? Halo Francisca, halo. Masih terhubung Francisca? Halo, halo Francisca. Halo,
Oke. Halo, Francisca? Bisa dengar Francisca? Oke, baik kita lanjut aja ya. Saya akan menjelaskan pada malam hari ini, pertemuan kita pada malam hari ini masuk ke bab yang kedua, yaitu menyisipkan objek slide dalam presentasi. Ini bisa kita lihat di modul. Ya, ini dia. Jadi materi malam ini yaitu menyisip objek slide dalam presentasi. Nah, tujuan mempelajarinya yang pertama, mengetahui cara menyisip gambar, menyisip foto album ke dalam slide. Kemudian mampu menyisip simbol dan video. Selanjutnya, memahami cara membuat word art atau seni dalam tulisan. Kemudian yang keempat, mampu membuat objek shape. Yang selanjutnya, yang kelima, membuat table di dalam slide. Kemudian yang terakhir itu memformat tampilan pada table. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu menyisip objek gambar. Nah, langkah awalnya kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint-nya. Nah, ini udah ada tampilan slide dari Microsoft PowerPoint. Kita masuk yang pertama, yaitu menyisip objek gambar. Jadi untuk menyisipkan objek gambar, itu bisa kita buat langkahnya dari menu insert. Nah, tapi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu kotak text box yang ada di slide. Cara menghapusnya tinggal diarahkan mouse-nya ke garis putih pada kotak atau text box, kemudian diklik, selanjutnya tinggal ditekan tombol delete. Nah, setelah hilang, kita coba menyisipkan gambar. Langkah pertama untuk menyisip gambar, yang pertama itu klik menu insert-nya. Nah, di menu insert ini nanti ada group ribbon image. Nah, di group ribbon image ini ada picture, ada online picture, ada screenshot, ada foto album. Nah, picture ini adalah untuk menyisip gambar dari satu file. Kemudian kalau online picture ini untuk menyisip gambar secara online. Jadi harus terhubung dengan internet. Kemudian ada screenshot. Screenshot ini menyisip screenshot gambar. Kemudian ada juga foto album. Foto album ini menyisip foto album dari satu file. Nah, kita coba untuk memasukkan gambar atau menyisipkan gambar di slide yang pertama ini. Nah, untuk yang awal atau yang pertama ini belum kita buat desain background-nya. Kita masih fokus untuk belajar untuk menyisipkan gambar atau objek gambar. Nah, langkah yang pertama klik menu insert, kemudian kita pilih picture saja. Nah, ini picture ini menyisip gambar yang diambil dari satu file yang ada di laptop atau komputer kita. Klik picture-nya.
Nah, setelah diklik picture-nya, tinggal kita pilih gambar yang, sudah tersimpan di laptop atau di komputer kita. Nah, kali ini saya coba memilih gambar rumah ini ya. Setelah dipilih salah satu gambar yang diinginkan, kemudian diklik insert. Nah, nanti gambar itu akan langsung muncul ke slide yang kita buka tadi. Nah, jadi begitu cara untuk menyisip gambar. Nah, untuk membesarkan atau mengecilkan gambar, tinggal kita arahkan mouse ke salah satu titik-titik putih yang ada di pinggir gambar. Kemudian klik, jangan dilepas. Kalau untuk membesarkan, ditarik ke sebelah kanan, kalau untuk mengecilkan, tarik ke sebelah kiri. Nah, ini yang pertama. Jadi untuk menyisipkan gambar, langkahnya tadi klik menu insert, kemudian klik picture, kemudian pilih gambar yang ada di komputer atau di laptop, kemudian klik insert-nya. Nanti akan gambar yang kita pilih akan muncul di slide. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut, materi selanjutnya itu menyisipkan word art. Nah, kita coba menyisipkan word art, ini karena slide-nya masih satu, kita tambah. Kemarin di bab satu sudah dibahas itu untuk menambah slide, kita klik menu home. Jadi cara menambah slide itu klik menu home-nya, kemudian klik new slide. Nah, nanti akan muncul slide yang baru. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyisipkan word art. Jadi word art ini perintah yang berfungsi untuk membentuk seni dalam tulisan, agar teks di dalam slide terlihat menarik dan inovatif. Jadi tulisan atau teks tadi bisa kita buat menjadi lebih indah dengan word art. Jadi word itu kata atau tulisan, art itu seni. Jadi word art itu seni dalam tulisan. Jadi tulisan yang akan kita buat nanti bisa kita bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita agar lebih menarik. Nah, untuk caranya ini kita hapus dulu text box-nya, sama klik di ujung garisnya, dihapus. Kemudian untuk membuat word art, langkah yang pertama yaitu klik menu insert. Nah, klik menu insert, kemudian pada grup ribbon text, di situ ada grup ribbon text berisi word art. Ya, ada di sebelah kanan grup ribbon text ada word art. Nah, ini dia. Kita klik word art-nya. Nah, nanti akan muncul pilihan-pilihan jenis tulisan mana yang kita inginkan, kita pilih salah satu. Nah, kita pilih yang ini. Nah, setelah muncul your text here, kita coba ketikkan teks atau tulisan yang ingin kita buat. Nah, kita coba buat tulisan winner Indonesia learning. Nah, ini masih simpel. Nah, jadi bentuk word art itu seperti ini. Nah, ini bisa kita bentuk atau kita perindah. Nah, caranya dengan mengklik ini, kalau tidak aktif maka menu yang di atas tidak akan muncul. Menu format tidak akan muncul. Jadi untuk memformat teks word art, langkah pertama harus kita aktifkan terlebih dahulu teks word art yang sudah kita buat. Jadi tinggal diklik aja, nanti akan muncul format, menu format tambahan secara otomatis. Kalau misalnya teks atau tulisannya tidak aktif, maka formatnya akan hilang secara otomatis, misalkan seperti ini. Nah, ini menu formatnya hilang. Jadi untuk mengaktifkannya, tinggal kita klik
di tulisan, nanti menu formatnya akan muncul secara otomatis. Kemudian untuk mengatur bentuk, dari teks atau tulisan ini, kita nonaktifkan terlebih dahulu kursor yang ada di dalamnya. Nah, untuk nonaktifkan kursor yang ada di dalamnya, tinggal kita arahkan mouse ke garis putus-putus yang ada di sekeliling dari teks atau tulisan sampai muncul tanda panah 4, kemudian diklik. Nah, nanti akan hilang kursornya yang berkedip-kedip tadi, akan hilang secara otomatis. Kemudian kita tinggal pilih bentuk seperti apa yang mau kita inginkan. Nah, di sini untuk bentuk tulisan di menu format ini ada word art style. Nah, di sini kita bisa pilih jenisnya, kemudian kita bisa beri efek. Kita bahas dari atas terlebih dahulu. Di sini ada text fill. Nah, text fill ini digunakan untuk mewarnai bagian dalam dari teks atau tulisan. Ini seperti ini, misalnya kita warnain ini. Kalau warna dasarnya tadi hitam seperti ini kita warnain jadi seperti ini. Nah, kemudian di bawah text fill ada text outline. Nah, text outline ini untuk mewarnai garis pinggir daripada teks atau tulisan. Jadi pinggiran garis teks atau tulisan nanti ini akan bisa kita warnain. Contoh ini kita coba berikan warna hijau. Jadi kelihatan di sini di seputaran tulisan ini berwarna hijau. Nah, jadi kalau text fill ini untuk memberi warna pada dalam tulisan, kalau text outline ini pada garis pinggir teks atau tulisan, mewarnai garis pinggir dari teks atau tulisan. Kemudian di bawahnya ada namanya text effect. Text text effect. Nah, text effect ini ada jenisnya, ada shadow, ada reflection, ada glow, ada bevel, ada 3D rotation, ada transform ya. Oke, kita coba. Kita coba yang transform. Jadi teks yang biasa ini kita bisa bentuk-bentuk melalui transform. Di sini udah ada banyak jenisnya transform. Kita coba salah satunya. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, dia akan berbentuk seperti ini, melengkung. Kalau mau kita ganti sama tinggal kita aktifkan kembali menu formatnya, kemudian kita pilih lagi yang lain. Kita coba pilih yang ini, wave 2, jenis wave 2. Nanti warnanya akan seperti ini. Ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan juga. Caranya sama seperti tadi penjelasan di awal. Jadi tinggal diarahkan mouse-nya ke sudut dari teks sampai muncul tanda panah seperti ini, tanda panah 2. Kemudian diklik jangan dilepas, untuk membesarkan tinggal tarik ke sebelah kanan, untuk mengecilkan tarik ke sebelah kiri. Nah, ini kita besarkan. Kemudian kita coba text effect yang lain. Nah, ini 3D rotation, jadi kita bisa arahkan dia sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan seperti ini. Nah, kemudian pada bevel ini juga kita bisa buat dia soal 3 dimensi nih. Ini. Jadi bisa kita
ganti-ganti teks efeknya. Ini, seperti ini pun bisa. Jadi untuk membuat tulisan atau teks agar lebih indah, kita tinggal gunakan menu-menu yang ada di menu format ini. Kemudian ada glow. Glow ini akan membuat di sekitar tulisan ini menjadi berbayang. Coba seperti ini. Nah, nah ini cara membuat word art. Kita lanjut. Ini sudah menyisip shape. Nah, kalau tadi menyisip picture, sekarang kita lanjutkan ke menyisip shape. Nah, kita tambah lagi slide-nya, caranya sama, tinggal klik menu home, kemudian kita klik new slide. Nah, setelah itu kita hapus aja ini, biasa, kita hapus aja karena kita tidak mau membuat tulisan, ini kita hapus aja text box-nya. Nah, kemudian untuk menyisip masih sama, tetap ada di menu insert. Sekarang kita kalau tadi menyisip gambar menggunakan group ribbon image, sekarang kita coba menyisip shape. Menyisip shape ini kita ambil dari group ribbon illustration. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk ya. Jadi shape itu berbagai bentuk jenis objek dasar yang tersedia untuk digunakan membuat sebuah objek gambar. Nah, jadi kalau di sini nih ada 3, tapi di dalam 3 jenis ini masih banyak lagi berbagai bentuk. Kita coba yang, awal yaitu shape, bentuk tampilan shape. Nah, ini diklik. Jadi caranya tadi klik menu insert, kemudian pada group ribbon illustrations, sini ada shapes, ada smart art, ada chart. Nah, kita mulai yang shapes dulu. Di shapes ini ada tanda panah ke bawah, ini diklik. Nah, nanti akan muncul berbagai bentuk dari shapes. Yang pertama ini recently used shapes. Jadi recently used shapes ini shape yang telah digunakan. Jadi kalau kita telah menggunakan salah satu dari sini, shape-shape yang baru kita gunakan itu nanti akan masuk kemari atau akan muncul di sini. Nah, kemudian yang kedua ada namanya lines. Nah, lines ini menyisip jenis garis. Jadi berbagai bentuk garis di sini. Jadi kalau kita mau menyisipkan garis ada di shapes, di bentuk lines. Kemudian ada juga di bawahnya itu rectangles. Rectangles ini menyisip objek kotak. Nah, jadi kotaknya ini pun berbagai bentuk. Nanti kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian di bawahnya lagi ada basic shapes. Nah, basic shapes ini menyisip gambar objek dasar. Nah, ini objek dasar. Ini ada beberapa sini, lumayan banyak juga. Nah, kita bisa pilih salah satunya nanti. Kemudian ada juga block row. Block row ini untuk menyisip objek tanda panah. Jadi kalau kita nanti mau membuat tanda panah, kita bisa pilih jenisnya dari bentuk shapes yang ada di block rows. Kemudian ada juga bentuk dari shape itu equation shapes. Nah, equation shapes ini menyisip objek berbentuk rumus. Ini seperti rumus-rumus matematika di sini. Nah, jadi kalau kita mau menyisipkan bentuk rumus-rumus, kita menggunakan equation shapes. Ada juga di bawahnya itu flow chart.
Nah, flowchart ini menyisip diagram alur. Jadi ada nanti diagram yang bentuk-bentuknya bisa kita ambil tuh dari sini, dari bentuk shape flowchart. Kemudian ada juga stars and banners. Jadi stars and banner ini dia berbentuk bintang. Jadi kita bisa sisipkan nanti bentuk-bentuk bintang dan bentuk dari banner. Kemudian ada juga cloud. Cloud ini berbentuk seperti menyisipkan dialog teks. Biasanya kalau bentuk-bentuk seperti ini ada di komik-komik nih. Kemudian yang terakhir ada action button. Nah, action button ini menyisip tombol-tombol perintah. Jadi di sini banyak untuk tombol-tombol perintah kita bisa masukkan nanti untuk kepentingan presentasi. Oke, kita coba aja salah satu bentuknya. Misalnya kita coba yang berbentuk nih, flowchart aja, kita coba. Hmm. Nah, untuk membuat tulisan yang ada di dalamnya, tinggal kita klik kanan, kemudian edit text. Nah, coba kita ketikkan latihan bab 2. Nah, ini bisa kita modif juga seperti tadi, seperti word art. Jadi ini bisa kita bentuk juga, kita perindah. Caranya sama, kalau tadi kursornya ini masih aktif, kita buat dulu kursornya menjadi nonaktif. Caranya tinggal kita klik, arahkan dulu mouse-nya ke penghujung garis, garis yang ada di bentuk shape ini, kemudian diklik. Kemudian kita besarkan dulu teksnya atau tulisannya, klik menu home-nya, kemudian pada font size, ini kita pilih size 48, kita tebalkan dia. Ini bisa kita geser ya. Nah, kemudian untuk membuat bentuk 3 dimensi, tinggal klik menu format, kemudian kalau untuk mengatur tulisannya tadi pakai word art styles, sekarang untuk shape ini kan bentuk, jadi kita pakai shape styles. Nah, jadi untuk mengatur atau memperindah bentuk shape, kita bisa gunakan pada group ribbon, pada menu format group ribbon shape style, itu tinggal kita pilih shape efeknya, atau dari atas dulu kita warnai terlebih dahulu, kita pilih shape fill. Jadi pada group ribbon shape styles, di atas itu ada shape fill. Kita tinggal diklik shape fill-nya, kemudian kita tinggal pilih warna mana yang kita suka. Nih. Kemudian untuk garis pinggirnya juga kita bisa warnai, garis pinggir kotak, misalnya kita warna merah, nih nampak sedikit nih warna merah di sini. Kemudian untuk bentuknya kita bisa pakai shape effect. Kita buat efek, pakai efek bevel agar terlihat menonjol dia. Kemudian kita juga bisa pakai efek bayangan ya, glow. Ini shadow juga bisa nih, shadow bayangan nih. Glow ini kita buat warna di seputaran dari bentuk shape tadi. Kita pilih yang orange, coba. Nah, seperti ini akan muncul tanda di pinggirnya ini. Kemudian bisa kita pilih
bentuk rotasi, seperti ini. Kemudian kalau reflection juga bisa nih, refleks seperti cermin dia. Ini sudah seperti ini kalau kita buat reflection. Nah, oke. Nah, di sini bentuknya sudah seperti ini, seperti bentuk 3 dimensi. Jadi untuk mengaktifkan menu formatnya sama seperti tadi ya, harus kita klik dulu di bagian save ini, agar menu format yang ada di atas ini muncul. Jadi tinggal kita klik, nanti akan muncul menu format. Nah, untuk word art style-nya ini untuk mengatur teks ya, kalau word art style untuk mengatur teks, kalau shape style tadi untuk mengatur bentuk dari shape, itu bedanya. Kalau word art untuk mengatur teks atau tulisan, kalau shape style mengatur bentuknya. Jadi, tulisannya juga bisa kita buat berbentuk bevel 3 dimensi seperti itu, kemudian bisa kita beri warna juga, kita buat glow, seperti ini. Warna tulisan juga bisa kita ganti. Nah, ini. Jadi ini untuk menyisip shape tadi. Oke, selanjutnya, nah di sini shape ini ada yang pakai shape, ada juga yang nanti menggunakan smart art. Nah, jadi kalau tadi kita menggunakan shape, ini ada di menu group ribbon illustration, kita gunakan shape. Nah, sekarang kita coba pakai yang smart art. Nah, jadi kita buat satu lagi, ini untuk yang smart art. Kita klik, caranya sama ya, untuk menyisipkan bentuk tadi, caranya tinggal klik menu shape, kemudian pada illustration, group ribbon illustration, kita pilih yang smart art. Nah, smart art ini tampilannya lebih menarik ketimbang yang shape tadi. Kalau yang shape tadi bentuknya sederhana, nah ini lebih menarik nih, kalau yang di smart art. Jadi kita bisa pilih banyak jenis-jenisnya di sini, ya, ada list, ada proses, nih seperti ini kalau proses nih, ya. Kalau di sini seperti, apa namanya, daftar, daftar data. Kalau yang proses ini, berbentuk proses dia. Kalau yang cycle ini berbentuk lingkaran. Kemudian ada hierarki, hierarki ini berbentuk struktur atau bagan. Kalau yang ini relationship, berhubungan dia. Ada juga matriks, kemudian ada juga yang bentuknya piramid, dan yang terakhir ini picture. Nah, picture ini nanti bisa kita sisipkan foto atau gambar pada bagian-bagian ini.
pada bagian-bagian dari smart art grafik nih. Nah, kita coba pilih yang salah satu, kita ambil yang simpel aja. Ini yang simpel nih. Nah, seperti ini deh. Nah, ini bisa disisipkan foto. Nah, untuk penulisan teks sudah kita ambil dari sini. Contoh misalnya kalau kita mau menyisipkan foto, tinggal kita klik aja ini, nanti akan muncul seperti ini. Offline aja kita buat. From a file. Jadi nggak semua smart art dia bisa dimunculkan fotonya, tapi ada beberapa bentuk smart art yang bisa kita masukkan foto. Kita ambil coba salah satu fotonya. Nah, akan masuk bentuk ini untuk menuliskan atau membuat teks atau tulisan ini kita bisa langsung klik di sini atau kita bisa ketik langsung di type your text here di sini. Jadi misalnya kita buat di sini panda. Nah, kita coba masukkan gambar yang kedua. Jadi untuk gambar kita bisa ambil dari sini juga atau bisa kita ambil dari sini. Work offline from a file. Nah, kita coba ambil yang ini, tiger. Kita ketik harimau. Gambar yang ketiga, kita coba. Jadi kalau mau langsung di sini juga boleh, mobil. Nah, jadi seperti ini dia bentuknya. Untuk apa namanya, bentuk dari smart art ini tampilannya lebih menarik. Nah, seperti ini. Kalau yang ini menggunakan shape, bentuk shape, kalau yang ini menggunakan bentuk smart art. Jadi bisa dikombinasikan dengan foto. Tapi tidak semua smart art bisa kita masukkan fotonya. Jadi ada juga yang tidak memiliki atau tidak bisa dibuat foto seperti ini. Nah, itu jadi cara menyisipkan smart art atau shape-nya. Caranya saat tadi klik menu insert, masih di menu insert ya. Klik menu insert, kemudian pada group ribbon illustration, tinggal kita pilih kalau kita mau pakai bentuk shapes, tinggal kita klik shape-nya, kita pilih salah satu bentuknya. Kalau kita mau menggunakan bentuk smart art, tinggal kita pilih smart art-nya, kemudian tinggal kita pilih salah satu bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, untuk chart ini untuk membuat diagram. Jadi nanti akan kita pelajari selanjutnya nih. Jadi khusus untuk chart ini untuk membentuk atau membuat diagram. Oke. Selanjutnya, ini sudah tadi menyisip shape. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyisip table atau tabel. Nah, jadi tabel itu fasilitas yang berfungsi untuk membuat daftar lampiran atau rincian suatu laporan. Kita
sebelum kita buat tabel, kita tambah lagi slide-nya, kalau itu tadi masih 3 slide ya, kita tambah jadi 1 slide lagi, untuk membuat atau mempraktekkan bagaimana cara membuat atau menyisip tabel. Caranya untuk menambah slide baru, klik menu home, kemudian klik new slide, masuk, seperti ini. Kemudian kita hapus aja lagi sama ini, text box-nya kita hapus, seperti ini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat tabel di PowerPoint. Jadi bagaimana cara menyisipkan tabel. Jadi tabel itu berfungsi untuk membuat daftar lampiran atau rincian dari suatu laporan. Caranya untuk membuat tabel, masih di menu insert, klik menu insert-nya, kemudian pada grup ribbon table, di sini ada grup ribbon table nih yang ada di sebelah kiri, di samping slide itu ada table. Diklik tanda panah tabel-nya, kemudian klik mau langsung juga bisa ya, mau langsung bisa atau klik di insert table. Nah, kita mau buat tabel yang seperti ini. Kita hitung dulu, ini ada berapa kolom dan ada berapa garis. Nah, kalau kita lihat di sini ada kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Nah, untuk membuat kolom, pada number of kolom dibuat 5 tadi karena ada 5 kolom. Nah, ini yang di bawahnya number of row. Jadi untuk nomor baris, kita lihat jumlah barisnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 baris. Nah, ada 6 baris. Jadi kalau di kolom tadi 5, di baris ini kita buat jadi 6. Bisa kita ganti langsung, hapus 2-nya, kemudian ketik angka 6. Atau bisa menggunakan tanda panah atas bawah ini yang kecil. Nah, ini bisa tambah, bisa kalau ke atas dia menambah, kalau bawah dia mengurangi. Jadi buat 6, kemudian setelah itu klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, sekarang kita coba membuat isian tabelnya. Ya, kita coba dulu membuat isian tabelnya. Daftar gaji PT Abadi Jaya. Nah, lihat. Kalau kita lihat di sini, daftar gaji PT Abadi Jaya, ini kolomnya dijadikan 1. Kalau tadi ada 5 kolom, dibuat menjadi 1 kolom. Jadi dia digabungkan menjadi 1 kolom agar judulnya ini, tampak lebih besar dia. Nah, untuk menyatukan kolom-kolom ini, untuk menyatukan yang 5 kolom menjadi 1 kolom, caranya yang pertama kita blok terlebih dahulu. Ini kolom 1 sampai kolom 5 kita blok. Nah, setelah diblok, kita klik di atas itu ada menu layout. Jadi kalau ini tidak diblok, menu layout-nya nggak ada. Nah, untuk memunculkan menu layout, diblok terlebih dahulu tabelnya. Tabelnya diblok terlebih dahulu, dari kolom 1 sampai kolom 5, nanti akan muncul layout secara otomatis, kemudian diklik layout-nya. Nah, di menu layout ini ada grup ribbon merge nih, ya menggabungkan. Nah, pilih yang menu merge cell-nya nih, ini diklik. Jadi setelah diblok tadi, kemudian diklik menu layout, kemudian pilih pada grup ribbon merge, pilih merge cell. Klik. Nah, ini yang tadinya 5 kolom, sekarang sudah menjadi 1 kolom. Nah, untuk mengetengahkan ini, masih di menu layout, di situ ada grup ribbon alignment. Ada grup ribbon alignment. Nah, kemudian itu di situ ada align left, di atasnya itu ada juga center, ada juga align right. Nah, ini untuk supaya dia align stop, dia ke atas teksnya. Kalau yang ini nanti berada di tengah-tengah, center vertikal. Kalau yang ini ada di bawah, align bottom. Nah,
kita pilih dia ke tengah dulu, tulisannya atau teks yang kita ketengahkan terlebih dahulu, kemudian supaya secara vertikal juga ke tengah, maka kita pilih yang di center vertikal. Karena seperti ini dia tidak tampak ya, tapi kalau nanti, ininya besar dia akan nampak di tengah. Nah nih, di tengah. Kalau kita pilih yang line stop, dia di atas. Kalau kita pilih yang align bottom, dia berada di bawah. Nah, kita pilih yang di tengah biar dia terlihat bagus, kita pilih yang tengah, kemudian font size-nya bisa kita besarkan. Caranya klik menu home, kemudian pada font size, ini font size, klik, nah kita pilih 32 saja, ini kita kecilkan sedikit, oke. Nah, untuk warna juga bisa kita tukar sesuai dengan keinginan kita, ini warna hitam aja. Nah, seperti ini. Kemudian di baris yang kedua, kita ketik bulan, kemudian nama karyawan, di kolom yang ketiga dibuat gaji pokok, di kolom yang keempat dibuat pinjaman, kolom yang kelima dibuat gaji bersih. Nah, ini untuk menebalkan sama kayak di Microsoft Word ya. Untuk menebalkan teks, diblok dulu teks yang mau ditebalkan, kemudian klik bold. Pada grup ribbon fonts, klik yang bold atau yang huruf B. Kemudian untuk mengetengahkan, dari layout juga bisa tadi, dari layout, klik menu layoutnya, kemudian pilih yang center, kemudian secara vertikalnya bisa pilih center vertically. Nah, jadi dia berada di tengah. Nah, untuk membesarkan atau mengecilkan kolom, ini juga sama seperti di Excel, tinggal kita arahkan garis kolom yang mau kita kecilkan atau besarkan. Misalnya bulan ini mau kita kecilkan, arahkan kursor ke garis kolom yang mau kita kecilkan, kemudian klik jangan dilepas atau ditahan, kemudian untuk mengecilkan kita geser ke kiri. Nah, seperti itu, kita geser ke kiri. Nah, kemudian gaji pokok ini juga kita bisa besarkan atau kecilkan, misalnya kita buat seperti ini, gaji pokok juga bisa. Ini gaji bersih juga bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kalau mau dibuat rata semua tulisannya supaya cukup juga bisa seperti ini. Nah, biar terlihat bagus, nih. Kemudian pada baris yang ketiga, kita ketik bulan Januari. Januari, ini kita buat bold juga nanti. Januari. Kemudian kalau kita lihat dari contoh ini, Januari itu menyatukan 3 buah baris. Nah, jadi 3 baris ini dijadikan jadi satu. Kalau tadi judulnya ini daftar gaji PT Abadijaya itu menyatukan kolom, nah di bulan ini menyatukan baris. Nah, kita coba. Jadi kita coba menyatukan baris, jadi baris 1 ini baris ketiga, keempat, kelima mau dijadikan satu. Caranya sama seperti yang tadi untuk menyatukan kolom. Klik dulu di baris ke-3, kemudian diblok sampai baris ke-5. Setelah diblok, klik menu layout, kemudian pada grup ribbon merge, klik merge cell. Nah, saya ulangi ya.
Terlebih dahulu baris yang mau dijadikan satu, diklik, ini dari baris ketiga sampai baris kelima diklik karena ini yang mau dijadikan satu, kemudian nanti menu layout-nya akan muncul secara otomatis di atas ini, kemudian pada grup ribbon match nih, yang ada di sebelah kiri ini, pilih yang match cell nih, menyatukan sel. Nah, klik. Nah, sekarang sudah menjadi satu baris, yang 3 baris tadi menjadi satu baris. Masalahnya sekarang tulisannya harus dibuat miring seperti ini. Jadi dari Januarinya di bawah ke atas ini, vertikal dia. Nah, cara membuat tulisan atau teks seperti ini, kita blok dulu lagi, atau kalau tidak diblok kita coba ya. Nah, bisa juga tanpa diblok, tapi kursornya harus diletakkan di bulan tersebut, di Januari atau di teks yang mau kita buat miring. Nah, caranya klik di teks yang mau kita rubah bentuknya, kemudian pada menu layout, di situ ada grup ribbon alignment. Saya ulang ya, pada menu layout ada grup ribbon alignment. Kemudian di situ ada text direction. Nah, tanda panah text direction ini kita klik nanti akan muncul rotasi hurufnya atau rotasi teksnya. Nah, seperti ini. Januari itu dari atas ke bawah. Kalau ini 270 derajat dari bawah ke atas. Nah, kalau ini dia satu persatu dia, dari atas ke bawah. Nah, karena contohnya tadi seperti ini, kita buat yang rotate all text 270 derajat, kita yang seperti ini. Nah, kemudian untuk teks, kita ketengahkan, kita pilih yang center, kemudian pilih juga center vertikal. Nah, kemudian bisa kita blok, kemudian kita klik menu home, kita tebalkan, cara menebalkan teks tinggal klik menu home, kemudian klik B. Pada grup ribbon fonts, klik huruf B. Atau cara cepatnya, setelah diblok, tinggal tekan tombol CTRL sama B. CTRL jangan dilepas, kemudian tekan juga tombol huruf B. Nanti akan jadi tebal dia. Kemudian, kita coba isikan di nama karyawan. Jadi di situ di contoh ini ada tiga nama karyawan. Andika Pratama, Rara Rianti, dan Rika Andini. Kita coba masukkan namanya. Andika Pratama, Rara Rianti, Rika Andini. Oke, kemudian pada gaji pokok di sini ada 8 juta untuk Andika Pratama, untuk Rara Rianti ada 7 juta, untuk Rika Andini ada 5 juta gaji pokoknya. Kita coba masukkan. Jadi Andika Pratama tadi 8 juta. Kemudian Rara Rianti 7 juta. Terakhir Rika Andini 5 juta. Kemudian selanjutnya pada kolom pinjaman untuk Andika Pratama Rp1.500.000, kemudian Rara Rianti 1 juta, Rika Andini pinjamannya 500.000. Kita coba masukkan kembali. Untuk Andika Pratama 1.500.000. Kemudian untuk Rara Rianti 1 juta. Kemudian untuk Rika Andini 500.000. Yang terakhir gaji bersih. Nah, pada kolom gaji bersih ini Andika Pratama gaji bersihnya 6.500.000, Rara Rianti 6 juta, Rika Andini 4.500.000. Kita coba masukkan.
Andika Pratama tadi 6.500.000, kemudian Rara Rianti 6 juta, kemudian yang terakhir tadi Rika Andini 4.500.000. Oke, jadi total keseluruhannya 17 juta. Total total gaji seluruhnya. Nah, kita buat di sini 17 juta. Nah, ini belum rapi untuk angka-angkanya. Kita coba buat ke kanan aja semua biar lebih rapi susunannya. Nah, untuk membuat ke kanan semua kita bisa menggunakan dari menu home juga bisa ya, dari menu home, kemudian ada group ribbon paragraf, kemudian di sini ada align left, ada center, ada juga align right. Nah, tapi lebih lengkapnya dia ada di menu layout-nya. Kita arahkan dia ke sebelah kanan semua, kemudian kita buat dia vertical center biar berada tengah-tengah. Ini juga sama, kita buat vertical center. 17 jutanya juga sama, kita buat sebelah kanan, kemudian vertical center. Nah, yang terakhir, ada total gaji seluruhnya. Kita coba buat total gaji seluruhnya. Total gaji seluruhnya. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk kolom pada baris ke-6, kolom 1, 2, 3, dan 4 itu harus dijadikan satu, biar tulisannya bisa, berada dalam satu baris. Caranya masih sama, jadi teksnya atau kolomnya tadi, kolom 1 sampai kolom 4 itu diblok, kemudian klik menu layout-nya, setelah diblok klik menu layout-nya, kemudian pada grup ribbon match, pilih match cell, untuk menggabungkan sel pilih match cell. Nah, nanti bergabung seperti ini dia. Kemudian sekarang tinggal kita arahkan teksnya, kita buat dia ke sebelah kanan, pada layout, pada apa namanya, group ribbon alignment, pilih yang align right, biar dia berada di sebelah kanan. Nah, setelah berada di sebelah kanan, kita buat juga dia vertikalnya, kita buat center. Nah, kemudian kita tebalkan. Untuk langkah cepatnya tadi, tinggal tekan tombol CTRL dan tombol B pada keyboard. Nah, kalau langkah sesuai dengan prosedurnya atau yang ada di menu, tinggal klik menu home, kemudian pada grup ribbon font, pilih huruf B. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk tabel sudah bisa kita buat. Nah, hasilnya seperti ini, ya, hasilnya sama seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ini menyisip tabel sudah.
sekarang kita masuk ke cara membuat grafik. Oke, Pak. Nah, kita tambah lagi slide-nya. Nah, kalau ini tadi udah 4 slide, kita tambah lagi. Cara menambah slide masih sama, klik menu home, kemudian klik new slide. Nah, nanti akan tambah seperti ini. Jadi, untuk text box ini digunakan untuk mengetik teks ya. Tapi untuk sementara ini kita hilangkan karena fokus kita itu menyisip. Nah, kalau sebenarnya pun kalau kita menyisip ini tadi di sini juga bisa tadi untuk menyisip tabel misalnya bisa kita lakukan di dalam sini juga. Nah, tapi karena kita fokus menyisip jadi untuk text box-nya kita coba hilangkan terlebih dahulu, kita hapuskan aja. Nah, tapi tujuan text box ini nanti untuk agar supaya kita bisa mengetik teks yang ada di dalamnya. Nah, jadi fokus kita belajar malam ini hanya untuk menyisip ya, menyisip gambar, menyisip word art, menyisip tabel. Nah, sekarang yang selanjutnya ini kita coba menyisip grafik. Nah, ini menyisip grafik. Kita mau coba buat grafik seperti ini. Caranya masih sama, klik di menu insert-nya. Ya. Kalau tadi kita udah belajar menggunakan shape, kemudian kita juga sudah coba menggunakan smart art. Nah, untuk grafik ini ada di grup Ribbon Illustration juga. Jadi satu grup dengan shape dan smart. Jadi ada chart di sini. Jadi untuk membuat grafik tinggal kita klik chart-nya di sini, klik chart grafik. Nah, jadi kita coba membuat grafik di sini. Nah, ini bisa ada banyak ya jenis-jenis grafik nih sama seperti kita belajar Excel kemarin. Jadi ada kolom, ada lines dia, grafik lines, ada pie, ada bar, ada area, ada scatter, ada stock. Nah, ada surface, ada radar, ada combo. Nah, kita pakai yang bentuk kolom aja biar tampilan sederhana, biar mudah dipahami. Dan setelah kita pilih jenis-jenis grafik ini, kita pilih salah satu, kita pilih kolom aja. Kemudian tinggal kita klik OK. Nanti akan muncul apa ya, kayak form Excel dia. Ini agak lambat nih. Nah, seperti ini. Jadi tampilan Excel akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba membuat grafik seperti yang ada di ini, di modul. Kita coba membuat grafik ini, PT Sentosa Jaya Abadi. Nah, tadi udah muncul apa namanya grafiknya ini, Microsoft PowerPoint yang berbentuk seperti Excel nih. Nah, setelah muncul seperti itu tinggal kita edit aja. Kita ketik di seri 1 ini kita ganti jadi Januari. Kemudian series 2-nya kita ganti menjadi Februari. Kemudian pada series 3-nya kita ganti menjadi Maret. Nah, kemudian di kategori kita ganti menjadi kota, Medan, kemudian Jakarta, kemudian Bandung. Nah, ini cuma 3 ya, kalau kita lihat dari sini cuma 3, Medan, Jakarta, Bandung. Maka baris yang keempat atau kategori yang keempat kita hapus aja. Di blok, delete. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita ganti angkanya. Nah, kalau Medan tadi di bulan Januari 125, bulan Februari 200, bulan Maret 350.
Ini kita kosongi dulu semua. Di bulan Januari tadi 125, kemudian di bulan Februari 200 untuk Kota Medan, yang di bulan Maretnya untuk Kota Medan 275. Sekarang masuk di Jakarta. Nah, untuk Jakarta Januarinya 250. Kemudian Februari 190, Maret 270. Dua ratus tiga puluh, 190, 230, 190, terakhir tadi 270. Untuk Bandung Januari 185, Februari 230, Maret 275 untuk Bandung. Januari 185, Februari tadi 230, untuk di bulan Maretnya 275. Nah, dia udah seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita buatkan judulnya. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kita silang aja, kita close. Nah, di sini tinggal kita buat judul atasnya PT Sentosa Jaya Abadi. Ya, jadi pada chart title ini tinggal diklik aja, kemudian kita hapus. Kita hapus, kita ganti jadi PT Sentosa Jaya Abadi. Nah, ini bisa dibesarkan ya. Cara membesarkannya sama, ini yang tadinya kursornya aktif kita buat dulu nonaktif. Jadi cara menonaktifkan kursornya masih sama seperti tadi, arahkan mouse-nya ke garis putus-putus di sekitaran teks sampai muncul tanda panel 4 seperti ini, diklik, nanti, kursornya akan hilang, kemudian kita pilih menu home. Pada grup ribbon font, ini bisa kita ganti di font-nya, kita bisa ganti juga font size-nya. Jadi ini bisa kita besarkan di sini. Nah, di font atau font style-nya juga bisa kita ganti jenis dari teksnya. Ini bisa kita ganti seperti ini. Kemudian kita bisa tebalkan juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi cara membuat diagram tadi seperti itu. Jadi tinggal, saya ulang ya, untuk membuat diagram, tinggal kita klik menu insert-nya, kemudian pada grup ribbon illustration, tinggal diklik chart-nya, nanti akan muncul, setelah diklik chart ini akan muncul tampilan Microsoft PowerPoint-nya seperti Microsoft Excel. Kemudian tinggal kita ketikkan datanya di situ,
nanti akan terbentuk grafik sesuai dengan data yang kita ketikkan tadi. Nah, jadi seperti itu cara membuat chart atau grafik. Oke, selanjutnya ini sudah mengisi chart atau grafik, cara pembuatannya sudah, ini sudah. Nah, seperti ini sudah. Nah, ini masuk smart art. Oke. Nah, jadi untuk desainnya sendiri, untuk desain dari grafik itu nanti bisa dipercantik ya atau diperindah. Caranya harus diaktifkan terlebih dahulu grafiknya dengan mengklik pada area grafik nih, diklik area grafik nih, sampai muncul garis di sekitaran grafik seperti ini. Nanti akan muncul menu desain dan format secara otomatis. Nah, untuk membuat desainnya, kita tinggal klik menu desain, tinggal kita pilih desain mana yang mau kita inginkan. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, sesuai dengan keinginan kita untuk menu desainnya. Jadi, atau mau diganti warna juga bisa. Jadi pada menu desain ini ada change color. Ini bisa diganti-ganti warnanya sesuai dengan keinginan. Ini dengan keinginan. Nah, seperti ini. Bentuknya pun bisa kita tukar sesuai dengan yang kita inginkan lah, diperindah. Nah, jadi tampilannya bisa lebih menarik kalau kita buat seperti ini. Nah, itu untuk pembuatan grafik. Jadi tadi untuk apa ya, mendesain grafiknya agar lebih tampil lebih menarik, tinggal diklik di grafiknya, kemudian klik menu desain. Nanti bisa diganti warnanya dengan change colors, kemudian bentuknya juga bisa pakai menggunakan chart style, sini banyak nih jenis-jenisnya, tinggal diganti. Nah, kemudian kita lanjut, materi selanjutnya yaitu menyisipkan smart art. Nah, ini tadi sudah kita praktekkan tadi Oke. sebelumnya di awal, ya, Mm-mm. di awal. Jadi kalau kita lihat tadi smart art nih, ini kita udah praktek tadi di slide yang ketiga tadi nih. Kita coba buat lagi, satu lagi untuk smart art-nya. Caranya sama ya, untuk menambah slide, klik menu home, klik new slide-nya. Nah, ini kita hapus, text box-nya kita hapus. Nanti kalau misalnya kita mau membuat teks, tapi text box-nya sudah terlanjur kita hapus. Nah, caranya tinggal kita klik menu insert, kemudian pada grup ribbon text, itu ada text box namanya. Tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul apa namanya, kursor berbentuk seperti ini. Tinggal kita klik, jangan dilepas, kita tarik. Nah, di sini udah bisa kita buat tulisan nanti. Nah, jadi untuk membuat teks tadi kalau misalnya apa namanya, sudah terlanjur kita hapus text box-nya seperti ini misalnya, ya kita bisa munculkan text box itu dari menu insert, masih sama ya. Ini masih sama seperti menyisipkan nih. Menu insert, kemudian pada grup ribbon text, pilih yang text box. Kemudian diklik jangan dilepas. Nah, teks seperti ini. Nah, nanti kita bisa ngetik sesuatu di sini lagi. Nah, jadi nggak sulit ya. Nah, sementara ini kita hapus text box-nya biar terlihat jelas dia.
bentuk-bentuk dari yang kita praktekkan malam hari ini. Kemudian tadi kita mau coba smart art ya, kita coba smart art-nya lagi, klik menu insert, di sini ada klik menu insert, kemudian pada grup ribbon illustration, ini ada grup ribbon illustration, pilih yang smart art karena kita mau membuat smart art. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada pilihannya di sini all ini, kalau all ini menampilkan semua jenis smart art. Nah, ini semua jenis smart art di sini nih, tinggal kita pilih. Kalau list ini bentuk khusus bentuk list yang ada di sini, atau bentuk daftar. Kalau proses juga sama, khusus bentuk proses yang ada di sini. Cycle juga sama, khusus bentuk cycle. Hierarki juga sama, khusus bentuk hierarki. Relationship begitu juga, matrix begitu juga, piramid begitu juga, picture sama juga seperti itu. Jadi hanya menampilkan bentuk-bentuk picture. Nah, sedangkan yang all ini menampilkan semua bentuk yang ada di smart art. Jadi bentuk list-nya masuk kemari, bentuk proses masuk kemari, bentuk cycle masuk kemari, hierarkinya masuk kemari, relationship-nya masuk kemari, kemudian matriksnya juga masuk kemari, ini matriksnya masuk kemari, kemudian bentuk piramid, ini bentuk piramid masuk kemari juga, ini seperti ini, piramid. Nah, picture-nya masuk kemari juga, ini picture, ini piramid, matriks, relationship. Oke, kita pilih aja salah satu, kita buat yang beda ya dari bentuk yang awal tadi. Nah, kita klik yang alternating hexagon. Coba kita pilih yang ini, nanti akan berbentuk seperti ini dia. Nah, nih, maka saya bilang tadi di awal, untuk smart art tidak semuanya dia bisa menggunakan foto. Kalau yang di slide ketiga tadi, nah ini bisa kita masukkan foto. Tapi untuk di slide yang keenam, nah ini tidak bisa dimasukkan foto. Ini hanya berupa teks aja. Untuk mengetikkan teks juga sama nih, misalnya kita contohkan di sini, dari sini juga bisa diketik dia, latihan satu, ini contoh aja ya. Ini latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5, latihan 6. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ketik di sini, dia langsung akan muncul di sini. Nah, untuk memperindah atau mempercantik bentuknya juga sama, ini kita tutup aja teksnya ini. Nah, caranya sama, dia harus dari menu format atau desain. Jadi harus diaktifkan dulu, ini kan menu desain sama menu formatnya nggak ada nih, karena ini belum aktif. Cara memunculkan menu desain dan menu formatnya, harus kita klik dulu di objeknya. Nah, sampai muncul seperti ini, tanda kotak nih, nanti akan muncul secara otomatis desain sama format di sini. Di sini baru bisa kita ubah bentuknya, bisa kita atur tulisannya. Misalnya kita mau warnanya, kita nggak mau sama seperti ini, kita tukar warnanya misalnya. Kita tinggal pilih warna aja, mana yang mau kita suka. Nah, seperti ini misalnya. Atau di bentuknya, di sini ada Smart Style. Nah, bisa pilih yang mana, 3 dimensi juga bisa. Nah, seperti ini. Dia tampilannya bisa lebih menarik deh kalau di Smart Art ini. Jadi nanti tinggal pilih salah satu.
bilangin aja. Ini kalau yang di layout ini bisa kita ganti bentuknya sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai yang bentuk seperti ini aja dulu. Nah, jadi seperti inilah cara membuat smart art. Nah, jadi kalau menggunakan shape tadi bisa juga, tapi tampilannya tidak semenarik kalau kita menggunakan smart art. Nah, sampai di situ bisa diikuti Francisca? Bisa, Kak. Oke ya, kita lanjut ya Francisca ya, sedikit lagi. Iya, iya, Pak. Nanti kalau bingung tinggal lihat videonya ya, video ulangnya ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini membuat struktur organisasi. Ini sama menggunakan smart art juga nih. Ini membentuk struktur organisasi. Kalau di sini yang sudah pernah saya buat, nah seperti ini. Hmm. Nah, ini bisa disisipkan gambar, tapi tidak semua laptop ada menu yang seperti ini ya, ada apa namanya, bentuk hierarki seperti ini. Ada juga yang tidak memiliki foto seperti ini. Dia dalam bentuk lain, kalaupun ada dia pasti dalam bentuk lain. Kita coba buat yang baru lagi, nanti kita coba buat menu apa namanya tuh, bentuk struktural seperti ini, tapi kita ganti yang baru. Ini udah ada 6 slide, kita tambah lagi menjadi 7 slide. Klik menu home, klik new slide lagi. Ini slide yang ketujuh. Ini sepertinya slide yang terakhir nih. Nah, setelah ini selesai. Oke, ini sama kita hapus lagi text box-nya. Nah, sekarang kita mau membuat bentuk hierarki atau struktur organisasi. Caranya sama, klik menu insert, kemudian menggunakan group ribbon illustration, tapi kita menggunakan smart art-nya. Nah, di smart art-nya ada namanya hierarki. Nah, di sini bentuk-bentuknya, di sini tidak ada bentuk yang seperti ini ya, contoh yang saya buat tadi nih. Ini ada fotonya di sini. Ini kalau di laptop saya ini nggak ada seperti itu bentuknya. Kalaupun ini kita pilih, dia tidak ada fotonya. Nah, di sini kalau yang ada fotonya itu circle picture. Nah, seperti ini. Ini baru bisa dimunculkan fotonya nih. Jadi kalau kita buat di sini, nah bentuk hierarki ini seperti ini. Nah, ini aja berbentuk teks. Misalnya ini kita buat teksnya ini ketua, ketua. Di teks yang kedua sekretaris. Ini kita buat aja anggota, anggota, anggota ya. Ya, jadi cara untuk membuat struktur seperti ini, caranya tadi tinggal diklik menu insert, kemudian pada group ribbon illustration, pilih yang smart art, kemudian pilih yang hierarki. Nanti dipilih di sini bentuk-bentuknya. Dan setelah dipilih akan seperti ini jadinya nanti. Nah, kemudian ini tampilannya masih biasa, ini masih bisa kita perindah lagi supaya tampilannya lebih bagus. Caranya sama,
tetap diaktifkan dulu, jadi harus diklik di objeknya biar muncul desain sama menu formatnya. Nah, kalau sudah diklik seperti ini, sudah aktif dia, nanti akan muncul menu desain sama menu format. Ini bisa kita ganti nih warnanya kalau sudah seperti ini. Nah, kita pilih warna yang bagus, sesuai dengan keinginan. Nah, seperti ini. Atau kalau mau diganti per satu-satu warna juga bisa. Jadi pada ini kita klik, eee, dari home aja, dari menu home, kemudian pilih yang shape fill, pilih shape fill. Nah, ini bisa kita ganti warnanya, warna biru misalnya. Ketua ini bisa kita ganti shape fill-nya warna merah, anggotanya hijau. Kemudian untuk bentuknya sendiri, ini juga kita bisa buat jadi 3 dimensi. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan keinginan kita aja. Nah, pakai save effect. Jadi kalau, untuk desain tadi kita pilih di Smart Art Style, kemudian kalau untuk membuat dia lebih menarik, tinggal klik di format, kemudian pada shape style, ini kan untuk bentuk shapes-nya nih, tinggal kita pilih aja. Nah, ini bentuknya bevel seperti ini, nggak bisa, atau kita mau seperti tadi, tapi mau kita kasih glow-nya. Oh, ini warnanya berubah lagi, ini kita tukar dulu warnanya. Ya karena kita ubah desainnya tadi, jadi warnanya akan berganti otomatis dia rupanya. Kita coba ini warnanya warna biru, ini warna merah tadi, tulisannya kita pilih warna putih. Dah, ini juga sama warna putih. Nah, seperti ini dia. Untuk bentuk-bentuk tulisannya juga bisa dikecilkan. Nah, jadi seperti itu dia untuk membuat grafik. Kalau untuk yang ada fotonya kita coba satu lagi, kita tambah satu lagi di slide yang selanjutnya, klik menu home-nya, klik new slide, ini dihapus. Nah, kalau di laptop ini dia tunggu eee, kita sisipkan dulu ya, kita sisipkan dulu bentuk hierarkinya seperti ini atau strukturnya, klik menu insert-nya, klik smart art-nya, kemudian pilih hierarki, kemudian kalau kita memasukkan foto tadi, kita pilih yang circle picture, oke kan. Nah, nanti ini akan bisa dimasukkan foto, kita pilih warna juga bisa. Jadi kita langsung pilih warna, nah bentuknya seperti ini dia. Nah, itu coba masukkan, ini, bisa dimasukkan foto kalau yang ini, offline.
Oke, jadi kalau, eee, yang lebih menarik emang yang ada fotonya ini ya, Francisca ya. Nah, ini diagram ini tidak ada fotonya, jadi dia hanya berupa struktur aja, atau bisa di apa namanya, diganti lagi sih bentuknya. Tapi kalau yang ini, dia menggunakan foto. Jadi kalau misalnya ini ketua, bisa kita masukkan foto ketuanya, misalnya ini wakil, kita bisa masukkan foto wakilnya langsung, jadi dia, tampilannya lebih menarik. Ini kalau contohnya ini seperti ini, nah ini ada fotonya langsung, jadi, tidak semuanya bisa menggunakan foto, memang di masing-masing laptop itu beda-beda. Kalau ini bentuknya seperti ini dia, kalau yang bisa dimasukkan foto, tergantung fasilitas dari, apa namanya, office-nya. Ada yang berbentuk seperti ini foto, ada juga yang dia berbentuknya bisa seperti ini, nah kotak seperti ini. Nah untuk hierarki sudah selesai nih, kemudian, tambahan sedikit nih. Nah jadi di Smart Art Hierarchy ini, bisa kita bisa menyisipkan, apa namanya ini, bentuk-bentuk, misalnya kita ada yang kurang, itu bisa kita sisipkan, bisa kita masukkan, melalui ini nih, klik menu desainnya. Jadi kalau kita klik di salah satu ini, di salah satu shape ini, kemudian di sini ada shape, namanya add shape. Nah, di sini ada banyak jenisnya, ada add shape after, ada add shape before, ini memasukkan bentuk shape sebelumnya, ini masukkan setelahnya, kalau ini ke atas, kalau ini memasukkan bentuk shape yang ada di bawah. Misalnya kita coba yang after. Nah, ini akan masukkan semari. Nah, kalau before nih seperti ini dia naik ya. Nah, ini bisa untuk menambah atau, menambah bentuk shape ya, jika kurang ini bisa kita pakai ini. Kemudian kalau untuk menaikkan, nah itu menaikkan, untuk menaikkan, jadi saya ulang ya tadi ya, kalau untuk add shape, nih add shape after, itu menambah satu kotak setelah item kotak yang terpilih, satu level. Kemudian ada juga add shape before, itu menambah satu kotak sebelum item kotak terpilih, satu level. Kemudian ada add shape above, itu untuk menambah satu kotak level tinggi dari item kotak yang terpilih. Kemudian ada juga add shape below, itu menambah satu kotak level rendah dari item kotak terpilih. Jadi nanti ini bisa dites-tes di rumah atau dicoba-coba di rumah. Yang terakhir ini ada add assistant, untuk menambah satu kotak di antara item terpilih. Nah, kemudian di sini ada promote, ada demote. Nah, kalau promote itu menaikkan level tingkatan kotak. Jadi promote ini menaikkan, kalau demote ini kebalikannya, menurunkan level atau tingkatan kotak terpilih. Kalau yang ini right to left itu menukar posisi dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, nah seperti itu, menukar posisi dia. Nah, posisinya bertukar. Ada juga move up ini untuk menaikkan urutan dari kotak yang satu level. Ada juga move down, menurunkan urutan dari satu kotak yang satu level atau satu tingkatan. Kemudian ada namanya layout. Nah, layout ini untuk mengubah desain cabang jenis diagram hierarki. Jadi
desainnya ini kita bisa rubah melalui desainnya ini bisa kita rubah melalui ini layout. Jadi ada standar, ada bold, ada left hanging, ada right hanging. Nah, sepertinya materi kita sudah selesai sampai di situ ya, Francisca ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi sampai situ nanti bisa dicoba-coba lagi di rumah menggunakan Iya, Pak. laptop, tinggal Ah, diputar ulang aja. Nanti saya coba kirimkan linknya lagi ya untuk materi malam ini ya. iya, Pak. Heeh. Yang Paling kemarin ini yang saya videonya dikirim kan? masuk ya. Iya, iya, Pak. Udah masuk. Oke. Jadi kita tinggal 1 kali pertemuan lagi ya, Francisca ya. Iya, Pak. Nah, habis itu udah bisa ujian, jadi bisa diambil sertifikatnya nanti kalau sudah Iya. selesai ujiannya. Yang terakhir ini nanti kapan, Pak? Besok bisa, Pak? Francisca besok bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Oke. Bisa. Nanti saya Maksudnya coba besok, Pak, tanyakan sama. selesai, Pak. Iya. Nanti saya coba Iya, tanyakan iya. ke yang lain ya. Kalau misalnya Iya, Pak. mereka bisa, kita besok kita lanjut. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa ya kita harus ngikutin hari Selasa. Oke, Pak. Oke, ya. Nah, tapi kalau nggak ada respon, kita buat aja besok. Nanti saya Oke, Pak. Ya. diskusi sama pihak e-learning-nya ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Iya, sama-sama Francisca. Selamat Ya, malam Francisca. selamat malam, Pak.